Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibur Abdul Kasih. Ini saya akan memaparkan tugas teknik mikroprosesor dan antarmuka bagian 2 saya. Proyek yang saya ambil merupakan sistem data logger dan otomasi rumah kaca cerdas atau smart greenhouse. Ada pula di sini dosen pengampu saya yaitu Eko Didi Widianto SD.MT. Lalu masuk saja ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada deskripsi project. Sistem data logger dan otomasi rumah kaca cerdas atau smart greenhouse dirancang untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara real time, menampilkan data secara lokal, menyimpan riwayat data atau logging kita bahas tadi, dan melakukan tindakan otomasi penyiraman atau pencahayaan. Lalu ada tujuan proyek ini ada tiga, yaitu memahami konsep dan fungsi Arduino sebagai dasar pembuatan sistem, memantau kondisi tanah menggunakan sensor capacitive soil moisture sensor, dan menampilkan proyek komunikasi sebagai output dengan I2C. Dan di sini ada beberapa komponen proyek yang kita gunakan dalam rangkaian kali ini. Yang pertama ada ESP32, yaitu sebagai mikrokontrol utama. Lalu ada kapasitif soil moisture sensor yang merupakan untuk sensor analog. Lalu ada modul relay 5 volt berfungsi sebagai peripheral digital. Lalu ada OLED display 0,96 inch yang berfungsi sebagai verifikasi sinkron yang mana micro SD card adapter modul juga. Langsung saja ke bab 2 implementasi. Di sini ada antarmuka mikrokontrolnya. Yang pertama sensor kelembapan akan mengarah kepada mikrokontrol. Nah, dari sensor tadi juga mengarah juga ke micro SD yang dimana dari micro SD ini akan menyimpan data logging yang mana akan ditampilkan dalam layar OLED-nya atau I2C ini. Dan mikrokontrolnya juga memproses di layar, lalu ketika sesuai kondisi tertentu akan outputnya mengaktifkan pompa. Gitu. Di sini juga ada skematik rangkaiannya. Uh, jadi saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem otomasi ini. Sistem ini dikendalikan oleh ESP32 sebagai otak utama yang mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator. Yang pertama ada sistem catur daya, input sensor, output, dan otomasi, dan antarmuka visual dan logging data. Rangkaian ini menggunakan 3 level tegangan berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan tiap komponen. ESP32 dan sensor kelembapan tanah disuplai dengan tegangan 3,3 volt agar pembacaan data tetap stabil. Sementara itu, modul relay dan micro USB card adapter mendapatkan suplai 5 volt langsung dari pin. Lalu langsung saja ke input sensor yang kedua. Untuk mendeteksi kondisi tanaman, kami memasang capacitive soil moisture sensor. Berbeda dengan sensor resistif biasa, sensor ini lebih tahan terhadap korosi. Analog dari sensor ini mau dihubungkan ke GPIO34 ADC pada ESP32 yang dikonversi menjadi data digital merepresentasikan tingkat kejenuhan air dalam tanah. Lalu ada output dan otomasi. Sistem ini otomasi menyiram tanaman dikelola melalui modul relay. Jadi ketika ESP32 ini mendeteksi tanaman kering, ia akan mengirimkan sinyal dalam mengaktifkan relay yang bertindak sebagai saklar bagi pompa air. Jadi yang terakhir ada antarmuka visual dan logging data. Sebagai umpan balik pada pengguna, saya ini menyematkan layar OLED yang berbasis SSC 1306 yang menggunakan eh, yang menggunakan I2C tadi ya. Untuk menjaga integritas sinyal, saya menambahkan 2 resistor pull up pada jalur I2C tersebut. Selain ditampilkannya layar, semua data sensor juga dicatat secara permanen ke dalam micro USB card adapter tadi melalui komunikasi SPI. Nah, jadi di sini ada teknik decodingnya. Sistem ini memiliki teknik decoding alamat dilakukan secara internal melalui unit system router dan variable post configuration. Tidak seperti mikrokontroller lama yang memerlukan IC decoder eksternal seperti 74HC138 untuk membagi ruang alamat. ESP32 ini menggunakan memory map I/O atau MMIO dalam sistem ini. Setiap peripheral atau ADC untuk sensor tanah, GPIO untuk relay,
serta pengontrol I2C dan SPI dipetakan pada blok memori spesifik di dalam ruang alamat 4 GB. Lalu di bawahnya ada peta alamat. Yang pertama ada peripheral soil sensor, relay pompa, OLED display, micro SD card, dan flash SPI. Di sini juga ada pin-pin yang terintegrasi dengan periferalnya dan ada keterangan melalui tabelnya. Soil sensor ini memetakan member internal AD1, relay pompa, ini keterangannya itu register output. Ada pun juga algoritma pemrograman untuk sistem ini. Yang pertama, inisialisasi ESP32 ini menyalakan protokol I2C untuk OLED dan protokol SPI untuk SD card. Jadi, setelah itu, membaca tegangan dari sensor kelembapan tanah analog. Jika nilai kelembapan kurang dari ambang batas, maka kirim high ke relay. Maka ini akan mengakibatkan pompa ini menyala. Jika nilai kelembapan melebihi ambang batas atau tanah ini basah, maka kirim low ke dalam relay yang mengakibatkan pompa ini tetap mati. Mengirimkan data, lalu yang keempat ini ada mengirimkan data teks ke OLED via I2C untuk update tampilan, lalu ada membuka file pada SD card via SVI, menulis data sensor, lalu menutup file dan flash data, lalu looping. Kode ringkasnya di sini ada, seperti yang tertera pada laporan kali ini, ada voice setup, serial begin, pin mode. Di sini ada untuk inisialisasi I2C, ini ada inisialisasi untuk SD card. Lalu di bawahnya juga ada logika kontrolnya, menampilkan ke OLED, lalu logging ke SD card. Lalu di sini ada untuk loopingnya yang merupakan delay setiap 2 detik. Yang terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi fungsional sistemnya. Sistem Smart Greenhouse ini bekerja secara terintegrasi melalui pengambilan data, pengambilan keputusan, dan dokumentasi. ESP32 ini mengawali proses dengan membaca sinyal dan sensor, kelembapan tanah melalui kanal EDC atau analog, lalu mengonversinya menjadi nilai persentase. Secara paralel, ESP32 ini mengelola dua jalur komunikasi secara sinkron. Protokol I2C digunakan untuk memperoleh informasi pada layar OLED secara real time. Sementara protokol SPI ini bertugas mengirimkan data sensor ke modul micro SD untuk keperluan pengarsipan. Kombinasi ini menghasilkan sistem otomasi yang responsif sekaligus mampu menyediakan basis data yang akurat untuk pemantauan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya dan pemaparan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.